Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus penghilangan nyawa yang sempat menghebohkan kota Cimahi di tahun 2013 kakak. Di mana pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi melakukan hal-hal lain kepada korban. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Hari Hasta kepada seorang PSK bernama Lisnawati. Jadi kakak, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, Kampung Rancak Cakuang, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dibuat kaget dengan penemuan jasad perempuan yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang penuh darah tergeletak di semak-semak yang ada di dekat sebuah bangunan bekas kandang ayam. Penemuan tersebut langsung dilaporkan kepada tim kepolisian. Di mana kakak, sesampainya tim kepolisian di TKP, tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan cara mengidentifikasi korban, tetapi saat itu polisi tidak dapat mengidentifikasi identitas korban kakak. Yang dapat diidentifikasi oleh pihak kepolisian hanyalah jasad perempuan yang ditemukan adalah korban penghilangan nyawa. Polisi membuat pernyataan seperti itu bukan tanpa alasan kakak. Polisi mengeluarkan pernyataan bahwa jasad perempuan tersebut adalah korban penghilangan nyawa setelah menemukan luka tusukan di bagian leher korban, dan polisi menemukan sebuah pisau dapur tanpa gagang yang berada tidak jauh dari jasad korban kakak. Barang bukti berupa pisau tersebut menjadi bukti penting dalam kasus ini karena polisi menduga bahwa pelaku menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan pisau tersebut. Polisi akhirnya membawa jasad korban untuk diotopsi, dan tanpa menunggu waktu lama hasil otopsi keluar kakak. Polisi berhasil mengidentifikasi identitas korban, di mana jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi penuh dengan darah, ada luka memar di bagian mata dan luka tusukan di bagian leher sebelah kiri, adalah seorang perempuan bernama Lisnawati berusia 26 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah mengetahui identitas korban, polisi terus melakukan investigasi dengan memanggil sejumlah saksi yang menemukan jasad Lisnawati, dan ketika meminta keterangan lebih lanjut dari para saksi, polisi menemukan fakta baru kakak. Di mana kakak, ada seorang saksi yang mengatakan bahwa ia melihat Lisnawati berboncengan dengan seorang pria bernama Hari Hasta, yang saat kejadian tersebut Hari berusia 23 tahun. Di mana saksi melihat Lisnawati dan Hari berboncengan bersama sehari sebelum Lisnawati ditemukan sudah tidak bernyawa. Setelah melakukan penyelidikan dan pendalaman pada kasus ini, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Hari Hasta sebagai pelaku tunggal dalam kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Lisnawati. Dan pada tanggal 13 Maret 2023, polisi menangkap Hari Hasta yang sedang bersembunyi di rumahnya kakak. Saat ditangkap, Hari sempat melawan dan mencoba melarikan diri, hingga akhirnya polisi melepaskan 2 tembakan yang membuat Hari langsung tidak bisa berjalan akibat terkena tembakan. Hari pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Hari yang pasrah langsung mengakui perbuatan yang ia lakukan kepada Lisnawati. Hari pun menceritakan kronologi kejadian kepada pihak kepolisian. Oke, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak, semua bermula pada hari Senin tanggal 6 Maret saat Hari ingin menyewa jasa pekerja seks komersial atau yang biasanya disingkat PSK, di mana saat Hari membuka aplikasi micet, ia menemukan akun Lisnawati dengan nama akun Pink Gemoy. Hari yang tertarik dengan profil dari Lisnawati langsung menghubungi Lisnawati dengan menawarkan uang sebesar Rp800.000. Lisnawati yang menerima tawaran tersebut tanpa pikir panjang langsung menyetujui hal itu karena tarif yang dijanjikan oleh Hari lebih tinggi dari tarif yang biasanya ia dapat. Kemudian Lisnawati meminta Hari datang ke kos-kosannya untuk mantap-mantap kakak. Hari yang mendapatkan chat dari Lisnawati sempat membuat kesepakatan lagi
lagi dengan Lisnawati, di mana Hari meminta agar mantap-mantap dan transaksi tidak dilakukan di kamar kos Lisnawati, melainkan di sebuah tempat yang sudah ditentukan oleh Hari. Lisnawati yang mendapatkan permintaan tersebut tanpa rasa curiga sama sekali, menyetujui apa yang diminta oleh Hari. Mereka pun janjian untuk bertemu di gor futsal dekat TKP, kakak. Saat itu, Lisna diantar oleh temannya yang berinisial H, dan ketika sampai di tempat janjian, H langsung meninggalkan Lisnawati ketika melihat Lisna sudah bertemu dengan Hari. Hari dan Lisnawati pun berboncengan dengan menggunakan motor Hari menuju TKP. Setibanya di TKP, Hari langsung memaksa Lisnawati untuk mantap-mantap dengannya, kakak. Tapi emang dasarnya Lisnawati ini pintar, ia tidak mau melakukan hal tersebut sebelum Hari melakukan pembayaran terlebih dahulu. Hari yang tidak terima mendapatkan penolakan tersebut langsung memukul Lisnawati di bagian wajah yang membuat Lisna langsung terjatuh, kakak. Hari tetap memaksa Lisna untuk mantap-mantap bersamanya dan Lisna tetap menolak. Lisna sempat berteriak untuk meminta pertolongan warga yang saat itu memang ada dua orang yang sedang lewat, tetapi saat dua orang tersebut mencoba mencari asal suara, Hari langsung menutup mulut Lisna dan menyeret Lisna untuk masuk ke semak-semak. Saat di semak-semak, Lisna terus memberontak yang membuat Hari panik dan langsung mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya, kemudian menikam Lisna tepat di leher Lisna, kakak. Melihat Lisna sudah tidak berdaya, Hari langsung membuka baju dan celana Lisna, kemudian memperkaos Lisna. Setelah memperkaos Lisna, Hari kemudian menikam kembali Lisnawati di bagian leher sebanyak 3 kali, sampai Lisnawati kehilangan nyawanya. Setelah memastikan bahwa Lisna sudah benar-benar kehilangan nyawa, Hari mengambil barang-barang Lisna, kemudian pergi meninggalkan tubuh Lisnawati di semak-semak dekat kandang ayam tersebut, kakak. Hari berhasil membawa kalung emas, cincin emas, ponsel, dan uang tunai sebesar 2,5 juta milik Lisnawati, kakak. Mengetahui kronologi yang disampaikan oleh Hari, polisi terus meminta keterangan lebih lanjut dan mendapatkan fakta bahwa sebelumnya Hari juga pernah merampok beberapa PSK, namun tidak sampai melakukan penghilangan nyawa kepada korban-korbannya sebelumnya. Dan Lisnawati adalah korban keempat yang dirampok oleh Hari. Kapolres Cimahi mengungkapkan bahwa Hari sengaja memanfaatkan aplikasi micet dengan menargetkan jasa prostitusi online untuk misi perampokannya, di mana Hari akan menawarkan tarif yang sangat tinggi dari biasanya agar para korban tertarik dan mengikuti semua keinginannya. Hari juga sudah menyiapkan pisau dapur dari rumah untuk mengancam korban-korbannya, di mana kakak ketiga korban PSK sebelumnya tidak sampai kehilangan nyawa mereka karena mereka dengan terpaksa memberikan semua barang-barang berharga dan membiarkan Hari memperkaos mereka tanpa perlawanan. Hal tersebut berbeda dengan Lisnawati yang harus kehilangan nyawanya karena berusaha melawan Hari. Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa Hari sudah menyiapkan pisau dari rumah karena memang sudah menjadi tujuannya untuk mengancam korban, dan kebetulan malam itu korban berteriak minta tolong sehingga korban dihilangkan nyawanya kemudian diperkaos oleh Hari. Dari hasil penyelidikan, memang motif sebenarnya dari pelaku ini untuk menguasai barang-barang milik korban, dan motifnya tergambar jelas karena pelaku mengarahkan korban ke tempat yang ditentukan oleh pelaku. Kemudian saat dihadirkan oleh polisi di hadapan awak media, Hari muncul dengan memakai baju tahanan, rambutnya telah dicukur sehingga ia terlihat pasrah dengan kepala botak, dan kedua tangannya terborgol. Sambil menunduk, dia didorong oleh petugas dengan menggunakan kursi roda karena kaki kanannya tidak bisa berjalan setelah ditembak oleh pihak kepolisian. Di hadapan media tersebut, Hari mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan kepada Lisnawati. Hari juga meminta maaf kepada pihak keluarga korban, kakak. Dan atas kejahatan yang ia lakukan kepada Lisnawati hingga menyebabkan Lisnawati kehilangan nyawanya, Hari dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340, 338, dan atau pasal 365 ayat 3 serta pasal 285 KUH pidana dengan ancaman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.
Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Harry kepada Lisnawati. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Harry kepada Lisnawati yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus penghilangan nyawa ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak juga bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!